Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini aku bakalan nge-unboxing yaitu handphone Tecno Spark 30 Pro yang seri Optimus Prime atau Transformer. Nah, sebenarnya aku telat sih, handphonenya udah lama keluar. Tapi kali ini aku pengen ngebahas yaitu MediaTek G100-nya. Sebelumnya aku udah pernah coba di Infinix Hot 50 Pro Plus, itu pakai MediaTek G100, tapi itu kan handphone layar melengkung. Nah, kali ini kayak handphone flatnya. Apakah performanya bisa lebih bagus dibanding handphone melengkung ya? Handphone melengkung kan lebih tipis, jadi mungkin sirkulasi panasnya lebih tinggi dibanding handphone yang flat ya. Kita lihat aja. Nah, ini aku beli di second ya, dapat harga di 1.750.000 dan ada potongan lagi ya sekitar segini, 1.600.000-an. Udah pakai ongkir dan segala macam, dan bisa lihat untuk casingnya seperti ini. Nah, yang aku beli ini seri yang 256GB ya, RAM-nya 8GB. Nah, untuk belakangnya symmetrical stereo sound, full sync baik volume, 5000 mAh long life baterai, 33 watt, super charge, 1000 plus charger cycle. Bisa, maksudnya baterainya lebih bisa jangka panjang gitu ya. 13 megapiksel glowing selfie, 3 light mode, infrared, remote control. Oh ya, ada remote control infrarednya. Ya, di handphone Xiaomi sih, Redmi sih udah ada semua. Ini pakai MediaTek G100 ya. Nah, saran aku untuk handphone ini itu kan 2.100.000 atau 2 juta lah kalau harga promonya ya, atau dipotong voucher. Nah, kalian bisa pilih di Infinix Note 50 Pro, itu lebih the best lagi, dimana bagian sisi-sisi kamera dan segala macamnya lebih ditingkatkan ya, AI-nya itu lebih oke sih. Nah, aku beli handphone ini tuh sebelum Infinix Note 50 Pro keluar ya. Nah, makanya yaudah deh gitu. Nah, ini tuh second ya. Nah, coba kita lihat ini buka dari mana. Digeser ke bawah. Wah, digeser di bawah ya. Pantasan ini sama orangnya plastiknya nggak dibuka ya. Ternyata kayak gitu ngelepasnya. Nah, ini bukanya gimana nih? Nah, ini Tecno Spark ya, ini kosong semuanya, Transformer. Nice. Nah, ini aku iseng-iseng cek untuk garansinya. Ternyata garansinya masih panjang di 2026 bulan 2 tanggal 22 ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim, buka gimana nih? Wah, bukanya seperti ini. Casingnya seperti ini ya, casingnya udah agak jelek sih ya. Orangnya pakai sebelumnya kasar banget. Nah, ini ada kartu garansi. Nah, terus ada handphonenya. Nah, ya, ini karena nggak bisa dilepasin kali. Oh, dari sini diangkat ya. Oh, tapi ini udah lepas loh. Oh, ini lengket. Nah, ini dapat garansi 13 bulan. Dan ada buku petunjuk. Charger Tecno yang totalnya 33 watt ya, bener. Dan kabelnya ya, nih kabelnya udah agak jelek juga ini. Oke, dari Type C ke Type A. Nah, jadi ini aja yang didapatin dari pembelian Tecno Spark 30 Pro Transformer. Nah, oke, kita fokus ke handphonenya. Nice. Wah, masih dipakainya plastik gini ya, biar kesannya baru kali ya. Nah, bodo amat, kita langsung aja lepasin di sini. Nice. Ya, jadi handphonenya seperti ini. Udah dipasangin guardskin ya sama dia ya. Ini guardskin yang 3D ya. Nah, untuk guardskinnya kita lepas aja ya untuk memastikan handphonenya. Dan ya benar, handphonenya masih mulus. Tapi memang udah ada bekas-bekas jamur gitu. Tapi ini belakangnya plastik ya. Tapi keren loh. Nah, ini warnanya cakep ya. Silver, merah, biru ya. Nah, makanya aku lebih tertarik ya. Poco X7 Pro yang seri Iron Man warnanya merah doang. Dan aku memang kurang suka sih. Tapi itu ya tergantung selera masing-masing. Nah, kalau ini memang aku selera banget sih ini. Ini kesannya kayak metal ya. Nah, ini merah, nih biru, cakep. Untuk kiri kanannya ini masih plastik ya framenya ya. Karena memang nggak ada garis antena, tapi warnanya kayak warna metal gitu, warna aluminium. Nah, untuk depannya udah dipasangin hydrogel yang matte. Wah, cakep sih. Sebenarnya belakangnya tadi nggak usah kita cabut ya. Cakep juga, tapi ya jadi nggak berkilat coy. Nah, aku baru inget ternyata tadi tuh nggak ada SIM ejectornya ya. Wah, nggak ada SIM ejector ya. Yaudah deh kalau emang nggak ada SIM ejector coy. Sebenarnya nggak penting-penting banget sih, cuma kan itu salah satu kelengkapan ya. Jadi di bagian kameranya juga di stikerin ya, dan bisa lihat kalau tanpa stiker jauh lebih cantik, lebih metalik gitu. Nah, di sini tuh ada lampu flash, ada 4, terus di sini tuh enggak ya, ini bukan lampu flash, cuma animasi doang. Dan di sini tuh ada 2 kamera Optimus Prime tulisannya, ada 108 megapiksel, ultra sensing. Nah, untuk sampai ke sini ada Tecno Spark Transformer. Ini ada logo Autobot. Untuk sebelah kanan ada tombol power. Ini volume. Untuk di atas ada tulisan Dolby Atmos dan ada lubang speaker. Untuk di sebelah kirinya kosong, nggak ada apapun, tapi ada tempat SIM. Dan untuk tempat SIM-nya bisa kalian lihat udah lengkap banget tuh ya.
udah bisa tiga-tiganya masuk, SIM 1, SIM 2, dan micro SD. Untuk bawahnya ada lubang headset, wah nggak ketinggalan ya, lubang headset, mic, lubang charge atau Type C, dan speaker. Nah untuk depannya seperti ini, kita langsung aja hidupin. Nah seperti yang aku lihat-lihat di YouTube sih, untuk bezelnya sih nggak terlalu tipis ya, agak tebal, tapi layarnya udah AMOLED dan udah fingerprint in display. Kita lihat. Oke, setelah setting-setting dan udah masuk ke dalam menunya, jadi seperti ini ya. Jadi benar-benar di reset dari yang punya sebelumnya. Dan ini tuh untuk bezelnya agak lumayan tebal ya, agak lumayan tebal untuk sekelas handphone AMOLED, agak lumayan tebal. Bahkan kalau aku bandingin sama Poco F3 aku yang lama aja, ini handphone Tecno Spark 30 Pro masih agak lebih tebal dibanding Poco F3 yang udah jadul banget. Tapi memang kelasnya beda ya. Poco F3 dulu ya flagship killer, dan ini tuh ya seri mid range atau di bawah mid range lah, apa sih namanya ya, di bawah mid range ya, kelas low end mungkin ya. Nah, jadi ini tuh udah dipasangin anti gores sama dia, anti gores yang hydrogel matte ya. Jadi kok misalnya kena cahaya pun dia nggak terlalu mantul-mantul banget seperti ini. Dan untuk fingerprintnya tadi bagus, enak, walaupun pakai anti gores yang bahan matte gini tetap bisa dipakai ya. Aku dulu pernah pakai handphone Huawei Nova 9, itu aku pakein bahan yang matte, itu nggak bisa fingerprint. Waduh, sayang banget ya. Nah, ini penempatan fingerprintnya terlalu ke bawah banget sih. Biasanya kan megangnya gini, ini misalnya megangnya gini, ini biasanya di sini nih, nah, di sini ya. Nah ini jauh banget coy, ke bawah banget. Nah pertama-tama kita ke settingan di ponsel saya. Bisa lihat memakai UI yang namanya HiOS versi 14.5.0 dengan Android 14 ya. Ini masih Android 14. Updatean terbaru masih belum ada. Untuk penyimpanannya udah kepake di 20 GB. Mungkin nanti ada aplikasi bloatware yang masih bisa kita hapus-hapus. Untuk chipsetnya menggunakan MediaTek Helio G100, RAM-nya 8 GB plus 5 GB virtual RAM ya. Ini bisa diatur, bisa nggak usah pakai juga. Untuk kamera depan 13, kamera belakang 108 megapiksel, baterai 5000 mAh, layarnya udah Full HD 1080x2436, versi Androidnya masih Android 14. Nah, untuk di settingan layar di sini tuh rasio penyegar layarnya bisa disetting 60, 90, 220. Nah, ini nih yang keren nih dari handphone keluarga Infinix ya. Dia ngasih settingan 90. Nggak kayak Xiaomi cuma 60, 120 ya. Nah, ini ada settingan 90. Nah, kita tes di 120 Hz. Untuk di resolusi layar nggak bisa disetting ya, seperti pada umumnya di Infinix. Untuk personalisasi, tema saya online, ada generator wallpaper AI. Nah di sini tuh pertama kali diperkenalkan di Infinix Zero 30 ya, aku tahunya dulu. Sekarang udah ada. Untuk wallpaper statusnya memang banyak yang gambar-gambar Optimus Prime gini ya. Wah keren sih kalau kayak gini, nice. Tampilan AOD always on display selalu tampilkan. Jadi tampilannya seperti ini, bisa seperti ini. Tampilan AOD ini bisa berapa lama? Apakah cuma 10 detik doang AOD saya? Nggak ada settingan yang lebih lanjut untuk AOD-nya ya. Harusnya sih cuma 10 detik mungkin ya. Kita cek ya. 1, 2, 11, 12. Ya, sebentar 10 detik. Aku ngitungnya kecepatan mungkin. Nah, untuk kata sandi dan keamanan, kita wajib cek di admin aplikasi perangkat ya. Nah, ini kalau security pluginnya aktif dari awal pakai, itu handphone kreditan. Itu aku pernah kena kasus di Infinix Hot 20 kemarin sih. Ada fitur spesial di sini, ada dynamic port. Nah, dynamic port ini yang atas ini ya. Nah, namanya aneh-aneh aja, dynamic. Selain dynamic port, terus sempat ada nama apa lagi kemarin ya. Nah, ini ada jendela mengambang, ada fusi mem yaitu virtual RAM, ada panel pintar yang di sebelah sini nih. Panel pintar ini bisa buka aplikasi yang kecil ya. Jadi kalau misalnya kita buka, dia bukanya kecil kayak macam dalam satu tab gitu, bukan yang full ya. Nah, bisa diubah sih, bisa dibuka besar atau kecil. Ada mode game, aplikasi yang didukung, data game, peningkatan kesehatan, ada pengisian daya bypass charging. Nah, ini bypass charging ini pasti selalu dikasih. Di harga handphone 1 jutaan aja, 12, 13 Itel RS4 aja udah ada ya, apalagi di handphone ini ya. Terus di sini tuh ada Ella ini apalagi, ini mungkin fitur AI-nya gitu ya. Penghemat baterai dan daya. Nah, di sini tuh apakah ada mode Performa gitu, mode ultimate? Nggak ada ya, nggak ada sama sekali. Yang ada cuma baterai adaptif, optimasi baterai, terus pengoptimalan pendek. Oke, nice ya, seperti Infinix atau ya keluarga Infinix pada umumnya. Pengisian daya, kecepatan pengisian daya bisa diubah. Pengisian daya suhu rendah mungkin agak lebih lambat, dan ini pengisian daya pintar mungkin agak lebih cepat. Perlindungan pengisian daya AI, pengisian daya bypass bisa diaktifin, bisa enggak. Kalau sambil main game sih itu yang kepakainya. Perlindungan keamanan pengisian daya. Nah, untuk di sistem, navigasi sistem, bahasa language, aksesibilitas, perekam layar. Perekam layar apakah masih seperti yang sama? Oh, udah ada tambahan frame rate ya. Setahu aku dulunya nggak ada. Nah,
Ini bisa kita bawa 1080, frame rate-nya mentok di tinggi 60 fps, nggak bisa di atas 60 fps berarti. Dan seperti sebelumnya di sini tuh bisa rekam suara mikrofon dan perangkat dan bisa sekaligus ya. Ini tuh fitur yang biasanya dulu Xiaomi itu kurang ada. Sekarang sih rata-rata Xiaomi juga udah ada. Nah, jadi untuk di settingnya seperti itu ya kurang lebih. Nah, untuk UI-nya bisa kalian lihat nih, UI-nya seperti pada umumnya Infinix ya. Jadi walaupun nama iOS, iTel UI, XOS ya, jadi ya sama aja kayak gini-gini juga nih. Nah, untuk atasnya ini karena belum Android 15 mungkin ya. Android 14 aja pun udah kayak gini loh settingannya. iPhone banget nih. Nice. Ini suara di sini, ini ke bawah, kecerahan adaptif, matiin aja, rotasi layar matiin, ada pengontrol jarak, tambah perangkat. Nah, ini tambahkan untuk NFC, aku tambahkan biar NFC bisa dimatikan nih. Oke, nice. Ya mantap sih. Sebelah kiri ini seperti ini. Nah, ini masih banyak aplikasi yang bisa dihapus ya, contoh kayak Lazada, Wow FM. Nah, ternyata cuma 2 aplikasi itu aja yang bisa dihapus, yang lainnya nggak bisa dihapusin nih. Nah, kita coba tes putar video YouTube 1440 60 fps ya. Ini paling mentok ya, nggak bisa 2160. Oke, kita cek. Untuk warnanya dapet, cakep ya. Emang khas AMOLED ya, walaupun udah dipakein anti gores yang matte, ini warnanya masih cakep, masih nampak banget nih. Ya paling nggak glossy aja sih ya, karena memang anti goresnya yang matte. Nah, ini aku coba diputar di 1,5 kali, apakah macet-macet? Wah, macet-macet tipis sih. Macet-macet sih, macet-macet. Aku coba buat 1 kali ya, normal-normal. Apakah normal macet? Aman sih, aman ya. Kalau cepat-cepat dia macet coy. Mungkin memang begitu kali ya. Nah, ini aman sih. Cakep sih, cakep. Yang jelas lebih bagus, lebih cantik dibanding handphone Motorola G45 lah ya. Motorola G45 tuh udah HD plus IPS ya. Ini lebih cakep sih, soalnya ini bener-bener AMOLED coy. Apalagi handphone ini udah fingerprint in display ya, jadi gampang banget ngetahuin AMOLED atau enggak ya. Kalau nggak bisa fingerprint in display ya berarti bukan AMOLED. Nah, kita tes untuk suaranya. Untuk suaranya beneran udah stereo ya, udah kiri sama kanan. Kita lihat tuh balance-nya. Suaranya lumayan bagus, treble dan bassnya juga hampir sama, tapi suaranya nggak terlalu jernih ya, agak berisik gitu. Nah, ya untuk bass sama treble-nya ada, tapi ya memang suaranya nggak begitu jernih, agak kresek-kresek gitu ya. Tapi enak lah, untuk harga segini udah mantap banget ya. Terus untuk stereo-nya ini kiri sama kanannya hampir sama. Aku sampai nggak bisa bandingin ini yang mana bawah yang mana atas. Hampir sama ya, hampir sama. Walaupun kalau didengerin bener-bener banget diletakkan di jidat ya, baru terasa sih kalau yang bawah ini agak lebih gede. Itu juga mungkin dari settingan suaranya ya, kemungkinan juga hampir sama sih. Nah, kita coba tes kamera, atau kita buka kamera, gimana aplikasi kameranya. Ya bener, mirip kayak macam keluarga Infinix. Dari yang pertama yang paling kiri, oh ada baru nih, Portrait IGC. Apa memang aku aja nggak pernah pakai HP Infinix terbaru ya. Ada Portrait IGC, ada Cinta, Wisuda. Nah, sini mungkin kayaknya menggabungkan AI, aplikasi kamera kali. Nah, terus ada video. Nah, dimana untuk video bisa 1080 30 fps, bisa 1080 60 fps, bisa 2K tapi 30 fps. Nah, ada stabilisasi mentok di 1080 30 fps. Kalau 1080 60 fps nggak bisa stabilisasi. Nah, jadi untuk video kurang lebih seperti itu ya. Untuk video depan bisa 1080 60 fps, bisa 2K 30 fps. Oh, lengkap. Stabilisasi ultra, dia mentok di 1080 30 fps sama kayak kamera belakang coy. Nah, untuk di AI cam ada mode 108 megapiksel, ini tuh pixel binning ya. Nah, ada HDRA, timer, cap air. Nah, cap airnya model gini aja biar lebih lengkap. Terus ada kisi, fokus AI, bantuan, pengaturan. Fokus AI ini kayak gimana? Oh, fokusnya gini. Ada di sini tuh lensa 1 kali, ada 3 kali. Nah, yang satunya lagi ini apa nih? Ini kayaknya 1 kalinya ini gimmick aja ya, soalnya makro pun nggak ada juga di sini. Nah, ini apa nih? Standar, cerah. Nah, ini beda filter aja sih kalau ini ya. Ini lampu flash. Nah, lampu flashnya katanya ada 3 model. Lampu flash
Oh, bisa gelap, setengah, cerah ya. Ini iPhone pun bisa sih kayak gini. Ya bandingannya iPhone gila kali coy ya. Nah untuk potret, super malam, lainnya ada vlog, gerak lambat, selang waktu, skyshot, video singkat, video ganda, pro, panorama, dokumen, pemotret AI. Untuk gerak lambat, apakah ada settingan berapa IPS gitu? Nggak ada coy ya. Nah untuk di pengaturan dalamnya ini bisa suara rana klona, lokasi, tetapkan tombol volume sebagai rana ya, beritahu lensa kotor, metode memotret, penyempurnaan potret AI, pindai QR. Nah jadi kurang lebih seperti ini coy ya. Nah coba tes kita foto 1 kali 3 kali. Nice. Nah untuk kamera depannya di sini tuh ada pilihan kayak macam agak jauh terus agak dekat. Nah untuk kamera depannya juga ya lumayan lah, nggak bisa terlalu banyak berekspektasi. Nah ini ya nanti digabungin mungkin ya, kita lihat. Nah ini pakai wajah aku ternyata. Iya yeah. Oh enggak lah, ini orang lain di sini. Nah kita cek di device info HW namanya Tecno Spark 30 Pro dengan device Tecno KL7. Untuk SoC menggunakan MediaTek G100 ya. G100 ini sama G99 sebenarnya sama. Kalau kita lihat dari core-nya, bisa lihat core-nya 8, clusternya ada 2 kali 2,2 GHz, 6 kali 2 GHz. Untuk mode 64 bit, proses teknologi di 6 nanometer TSMC N6. Untuk GPU-nya juga sama Mali G57 MC2. Ini sama kayak di MediaTek G99. Untuk screen-nya udah Full HD ya, 2436 x 1080, refresh rate 120 Hz. White color gamut tapi nggak ada HDR10, HDR10 Plus atau HLG. Untuk RAM-nya memakai 8GB LPDDR4X. Internalnya mungkin di UFS 2.2 mungkin. Untuk kameranya di sini tuh ya 108 megapikselnya Samsung. Terus 13 megapiksel kamera depan, terus ada fake serial UP ya. Ini kemungkinan sih gimmick. Untuk di baterai 5000 mAh. Untuk sensornya ya hampir lengkap. Untuk giroskopnya bagus, harusnya sih udah hardware lah ya. Nah kita lanjut ke Antutu benchmark. Untuk uji multi sentuh apakah bisa langsung 10 jari? Nice, bisa langsung 10 jari. Nah untuk hasil storage test di 53.000 dengan jenis penyimpanannya UFS 2 poin sekian, dan bisa lihat di sini tuh 900, 800 kecepatan penyimpanannya. Ini lebih tinggi dibanding Motorola ya. Nah untuk RAM-nya 300, 200, iRate-nya 152. Nah karena di situ nggak ada mode performa, jadi aku tambahin ke mode gamenya aja. Kita bakal buat mode performa di gamenya. Nah ini mode performanya sama kayak di bawaan Infinix ya pada umumnya. Hanya saja sekarang udah nggak ada pengubah suara lagi. Nah kita langsung coba tes uji sekarang di Antutu benchmark. Oke, kita bisa lihat untuk hasilnya di 436.000 untuk MediaTek G100. Untuk panasnya juga nggak panas banget ya. 39 derajat hasilnya segini, masih di atas Motorola G45, dan G45 itu lebih panas loh. Mentoknya 39,6 ya. Ini nggak nyampe loh. Nah untuk CPU throttling udah selesai di 15 menit ya. Tadi untuk panasnya 40 derajat lebih lah ya, hampir 41 derajat. Bisa lihat untuk maxnya 167, rata-rata 152, paling minimal 135. Untuk hasil ini juga kalau dibandingin sama Motorola itu masih ya hampir sama lah. Untuk hasil Geekbench 6, nah bisa lihat single core 739, multicore 1982. Bisa kita lihat untuk hasil Willab stress test, dan ini tuh yang kerennya nggak panas loh, nggak panas. Mentok di 40 derajat tadi, tertinggi terpanasnya. Dan bisa lihat rata loh. Untuk hasil baseload lolosnya sama 1300 ya. Jadi bisa lihat stability 99,5% karena rata. Nah kita coba login Mobile Legends, dan bisa lihat di sini tuh untuk mode gamenya atau game turbonya seperti ini. Game turbo penghemat daya atau mode seimbang ya, seperti keluarga Infinix pada umumnya ya. Ada kontrol tingkat dispon, stabilisasi gambar, pengisian daya bypass. Nah, terus ada kunci, sembunyikan notifikasi, mode rentetan, pencegahan salah sentuh, penyempurnaan grafis, biasanya aku buat berwarna. Ada magic button juga ya, nggak ketinggalan. Magic button itu tombol volume ini jadi tombol untuk ya mukul, lari, atau segala macam lah kalau kita setting. Nah, ini yang buat ngerusak tombol sih. Jadi seperti ini aja coy. Yang sangat disayangkan nggak ada pengubah suara lagi ya sekarang. Nah untuk di settingan grafik, handphone ini udah bisa ultra keren sih. MediaTek G100 bisa ultra kalah tuh Snapdragon 6S Gen 3 di Motorola ya. Bisa ultra dong, keren. Kita coba buka PUBG Mobile. Untuk PUBG Mobile di sini tuh apakah ada tambahan mode rentetan? Semuanya sama untuk di PUBG Mobile. Untuk grafik setting dia dapat bawaannya di HD High, HDR nggak bisa, balance bisa ultra.
Smooth bisa ultra ya. Nah, sama sih. Untuk di Motorola juga begini juga. Nah, jadi dia mentoknya di 40 fps ya. Balance ultra. Ini settingan paling tertingginya sih, balance ultra. Honor of King bisa lihat ya. Nah, untuk di mode gamenya semuanya sama. Untuk di settingannya, grafisnya mentok di ultra ya. Ultra ini kalau nggak salah 90 fps apa kalau nggak salah ya. Untuk di ultra. Nah, ini kalau HDR dia atasnya bisa ultra nggak? Oh, tetap bisa ultra ya. Mantap ya. Tapi nggak bisa 120 fps coy di sini. Nah, ini adalah salah satu fitur yang lumayan canggih, lumayan keren ya untuk handphone yang harga 1 jutaan sekarang, apalagi di handphone Infinix atau handphone Android lah. Memang biasanya handphone Android yang bisa begini ya. Nah, ini contohnya aku lagi download 3D Mark, tapi aku nggak mau nutup, takutnya nanti aplikasinya tercancel atau aplikasinya nggak ngunduh. Nah, jadi kita bisa gini. Nah, terus ini tuh ada kayak sebelah kanan sini. Nah, tinggal dikecilin. Nah, kita lanjut buka aplikasi yang kita mau cek. Jadi seperti ini. Jadi dia bisa jalannya barengan, kita lihatin lagi ya. Nah, kita lihatin lagi nih. Bisa kita operasikan lagi. Nah, ini tuh salah satu kelebihan ini salah satu kelebihan handphone Android dibanding iPhone, karena iPhone nggak bakalan bisa kayak gini coy. Kita tes dari 1080 60 fps karena ini tuh settingan yang bisa 60 fps. Kalau kita buat 2K dia mentok di 30 fps. Wah, bismillahirrahmanirrahim. Nice. Jadi bisa lihat untuk hasilnya. Ini aku jalan-jalan santai dan ini agak lumayan berangin tapi nggak kencang-kencang banget ya. Agak lumayan berangin dan di sana agak mendung. Jadi bisa kalian lihat untuk settingan 1080 60 fps. Nah, ini aku coba jalan-jalan santai ya, bisa kalian lihat. Nah, ini settingan 1080 30 fps pakai mode stabil. Pakai mode stabil. Kalian bisa lihat di sini tuh apakah benar-benar stabil. Ini aku jalan santai juga ya, nggak lari-lari. Nah, dibanding sama video yang tadi tuh aku jalan santai juga. Nah, untuk kamera depannya juga sama ya, 1080 60 fps. Nah, ini tuh settingan 60 fps. Nah, nanti aku coba settingan yang 1080 30 fps di stabil ya. Nah, ini kan aku agak goyang juga nih. Nah, ini settingan 1080 30 fps. Nah, ini aku agak goyang-goyang juga. Kalian bisa lihat hasil videonya itu agak ngezoom ya, karena memang settingan ini mungkin memangkas kiri kanan bawah atas ya, sudut-sudutnya, sisi-sisinya. Ini agak lumayan oke. 30 fps tapi agak patah-patah. Nah, oke lah guys, jadi ya cukup sampai di sini dulu. Udah kita tes atau kita coba-cobain di beberapa grafik setting game, tes waveforma. Menurut aku handphone ini lumayan worth it sih. Tapi kalau misal ada uang lebih ya kalian beli Infinix Note 50 Pro aja, itu jauh lebih powerful ya. Nah, tapi kok emang untuk game atau emang suka desain yang seperti ini ya, handphone ini juga bagus sih.
Nah, dimana kalau kita cari second dapat di 17, 16, 18 ya, di internal yang 256 GB. Jangan salah pilih coy, yang 256 ya. 128 sekarang menurut aku udah agak lumayan nyesek sih untuk tahun 2025 ini. Nah, ini tuh udah lumayan oke sih. Ya paling minusnya sih menurut aku handphone itu bezelnya agak tebal ya. Walaupun dia udah AMOLED tapi bezelnya agak tebal. Jadi untuk tampilan handphonenya kalau pakai casing seperti ini ya, bisa kalian lihat. Wah, cakep juga ya, ada desain samping biru-birunya. Nah, kalau tanpa casing seperti ini coy. Wah, gimana nih, cakep pakai casing atau enggak ya? Sebenarnya dua-dua cakep sih. Kalau nggak pakai casing dia nampak terlihat metalik pinggirnya. Kalau pakai casing ya nggak terlihat metaliknya, tapi cakep juga. Nah, oke lah guys, jadi ya cukup sampai di sini dulu untuk kita unboxing atau tes yaitu Tecno Spark 30 Pro. Oke, thanks for watching. Jangan lupa untuk like dan subscribe. See you later. Goodbye. Dadah.